Oke, selamat datang kembali adik-adik semua dalam channel Simat ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teori pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, di sini nanti ada perbedaan dengan video yang sebelumnya, di mana nanti video yang sebelumnya itu kan menggunakan tanda sama dengan ya. Nah, kali ini kita menggunakan tandanya itu lebih kecil atau lebih besar, ataupun kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan ya. Nah, langsung aja kita mulai ya. Nanti di sini ada beberapa sifat-sifat ya, ada beberapa sifat-sifat yang mesti adik-adik pahami. Oke. Nah, sifat yang pertama itu nanti seperti ini ya. Kalau nanti ada mutlak dari fx, oke, lebih kecil dari suatu konstanta, maka ini akan sama dengan fx itu, oke, terletak di antara minus konstanta sampai dengan konstantanya. Ya, nanti kalau nanti ini pakai sama dengan, berarti ada apa? Adik-adik tinggal menambahkan tanda sama dengan di sini. Oke? Nah, sifat yang kedua, kalau nanti ada mutlak dari fx lebih besar dari konstantanya, maka ini akan sama dengan fx ya. Fx itu lebih kecil dari konstanta ya, atau ya fx itu lebih besar dari konstanta. Nanti kalau ini menggunakan tanda sama dengan, ya tinggal adik-adik menggunakan tanda sama dengan di sini. Bisa paham ya? Nah, yang ketiga, oke. Kalau nanti ada mutlak dari fx, ya, kita buat lebih kecil dari mutlak gx, oke. Nah, ini berarti bisa kita ubah, ya, menjadi apa? Berarti menjadi fx kita kuadratkan, ya, lebih kecil dari gx kita kuadratkan. Nah, kalau nanti ini pakai tandanya sama dengan, berarti apa? Tinggal adik-adik tambahkan sama dengan di sini. Bisa ya? Nah, sifat yang keempat, kalau nanti mutlak fx, ya, lebih besar dari mutlak gx, ya, berarti apa? Berarti ini bisa kita ubah menjadi fx kita kuadratkan maka lebih besar dari gx kita kuadratkan. Ya, nah nanti kalau pakai sama dengan di sini, tinggal adik-adik tambah sama dengan di sini. Bisa paham ya? Nah, jadi ini ada 4 sifat yang mesti kita ingat. Cuman ini juga dihubungkan ke bentuk persamaan kuadrat kemarin ya. Kalau ada bentuk A kuadrat I kurang B kuadrat, jangan lupa. Ini diubah ke bentuk A min B dikalikan dengan A plus B. Nah, ini cukup penting adik-adik ya. Jadi ini yang mesti kita ingat. Oke? Yuk, biar lebih paham, coba kita lihat soal yang nomor satu ya. Nah, ini merupakan soal untuk masuk ujian PTN ya. Kalau dulu bukan SNBT, tapi sekarang SNBT namanya. Oke, langsung kita mulai ya. Nah, untuk memahami sifat ini, mengerjakan soal ini, adik-adik mesti ingat sifat yang kemarin ya. Jika mutlak dari X kurang Y, itu akan sama dengan harga mutlak dari Y dikurang X. Nah, ini sifat yang mesti kita ingat dari pertemuan yang kemarin. Nah, jadi bentuk ini kita mau ubah ke bentuk setaranya apa? Ya, nah ini kan kemarin ada juga sifat di sini ya. Jika mutlak X lebih kecil dari suatu konstanta, ada yang masih ingat sifatnya? Iya, sifat yang kemarin adalah maka X itu terletak antara minus konstanta sampai dengan konstantanya. Bisa paham ya? Oke, langsung kita kerjakan deh ya. Nah, sebelum itu kita ubah dulu dari sifatnya. Ya, yuk. Berarti apa? Berarti mutlak dari 5 kurang 5x. Kalau mainkan sifat yang pertama apa? Berarti ini nilainya sama dengan harga mutlak dari 5x dikurangkan dengan 5. Nah, berarti sehingga bentuk soalnya ini yang semula ya, yang semula 5 kurang 5x lebih kecil dari 5, maka ini akan sama dengan ya mutlak dari 5x dikurang 5 lebih kecil dari 5. Oke, nah sekarang kita gunakan sifat yang kedua. Berarti apa? Berarti 5x dikurang 5 itu akan diantara dari minus 5 sampai 5. Benar ya? Nah, baru apa Pak? Baru semua ruas ini Bapak tambahkan dengan 5. Ya, kalau tambahkan dengan 5 hasilnya apa? Berarti ini menjadi 0, ini menjadi 5x, dan ini menjadi 10. Ada nggak bentuk ekuivalennya? Ya, belum ada ya. Berarti masih bentuk simpel pas hanya. Kita rubah lagi deh. Nah,
Ini gimana caranya? Iya, benar. Kita bagi semua dengan 5. Hasilnya berapa? Berarti 0 kecil dari X kecil dari 2. Udah ada jawabannya? Belum juga, Pak. Oke. Ya, ini mesti kamu ubah-ubah supaya sama ya. Nah, sekarang gimana kalau ini Bapak kurangkan dengan 1? Hasilnya berapa? Berarti min 1 kecil dari X kurang 1 kecil dari 1. Benar ya? Nah, kalau kita gunakan sifat yang ini, berarti apa? Berarti nanti akibatnya adalah mutlak dari X kurang 1 lebih kecil dari 1. Ada nggak? Iya, ada ya. Jawabannya yang B, yang bola. Gampang ya. Nah, jadi di sini apa? Kamu harus pintar-pintar mengubahkan ke dua sifat ini. Bisa ya? Oke, tidak susah. Nah, supaya lebih paham lagi sifatnya, kita lihat soal yang nomor 2. Nah, sekarang ada dua-dua bernilai mutlak. Nah, bernilai mutlak dan tandanya lebih besar ya. Berarti gimana? Tinggal kita kuadratkan. Benar. Berarti apa? Berarti tinggal 1 dikurang 2x ya, kita kuadratkan akan lebih besar dari 2 dikurang x dikuadratkan. Nah, ini kalau bawa pindah ke sebelah kiri jadi apa? Berarti kan jadi 1 kurang 2x dikuadratkan, kurang ya. 2 kurang x kita kuadratkan lebih besar dari 0. Nah, ini mesti kamu ingat sifat yang tadi. Apa rumus A kuadrat dikurang B kuadrat? Ya kan? Kita berarti menjadi A kurang B dikalikan dengan A ditambah B. Benar ya? Berarti apa? Ini menjadi ya 1 dikurang 2x. Kita kurangkan dengan 2 kurang x. Ya. Dikalikan dengan siapa? Dengan 1 kurang 2x ditambahkan dengan 2 dikurang x. Nah, lebih besar dari 0. Kenapa besar, Pak? Karena soalnya ini lebih besar. Oke, sekarang kita kurangkan yuk. 1 dikurang 2 berarti min 1. Min 2x min min x menjadi min x. Benar ya? Ini apa nih? Min 2x min x min 3x. 1 plus 2 berapa? Plus 3. Lebih besar dari 0. Oke, Bapak sambung kemari ya. Gimana caranya biar gampang ya kan? Berarti minnya ini boleh Bapak keluarin. Tinggal siapa? X plus 1 ya. Minnya Bapak keluarin, tinggal 3x minus 3 ya, lebih besar dari 0. Ya, ini ada minus ya. Oh, ya min lagi depan nih. Oke, min ketemu min berarti menjadi positif. Berarti apa? Tinggal x plus 1 dikali 3x minus 3 lebih besar dari 0. Oke, ini harga x-nya berapa, Dik? Min 1. Harga x-nya berapa? Iya, 1. Nah, karena dia pakai tanda lebih besar, artinya pertidaksamaan, berarti dia bisa membuat garis bilangan ya. Nah, daerahnya. Berarti ini min 1, di sini 1 ya. Kita uji angka berapa? Nah, kita uji angka di sebelah kanan, angka 2. Nanti kalau ada uji angka 2 di sini, ini pasti nanti nilainya bernilai positif. Ya, ini nanti pasti bernilai negatif, ini pasti bernilai positif ya. Karena yang dia minta itu lebih besar dari 0, berarti kita ambil yang mana? Ya, berarti ambil yang positif. Nah, berarti adik arsir ke daerah yang positif ya. Berarti kemana aja arahnya? Berarti lebih kecil dari min 1 atau lebih besar dari 1. Ada jawabannya? Ada. Yang C ya. Nah, jadi ini nggak susah ya. Nah, jadi memang di sini yang penting kalau perkerjasama ini, adik harus juga bisa menggambar garis bilangan dan nanti bisa memahami sifat-sifat yang di atas ini. Oke? Saya, ya, jadi sekian dulu pertemuan kita. Bapak harapkan kamu tetap semangat belajar matematika ya. Jadi jika channel ini kamu merasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ingat, matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih.